Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1231. Kata-kata Jin Daesun keras dan kuat. Meskipun orang tidak setuju dengan apa yang dia katakan sebelumnya, seperti rencana Stephen Lin untuk mendiskreditkan Illuminati, tetapi harus diakui bahwa pengaruh buruk dari seluruh kejadian ini sama sekali tidak dapat dipisahkan dari Stephen Lin. Aset beberapa orang terpengaruh, dan reputasi beberapa orang terpengaruh, efek ini sulit dihilangkan dalam waktu singkat. Jika seseorang harus ditemukan bertanggung jawab atas masalah ini, itu akan menjadi perhitungan diam-diam Stephen Lin. Semua orang memandang Stephen Lin, ingin melihat bagaimana tanggapan Stephen Lin. Di bawah tatapan orang-orang, senyuman muncul di wajah Stephen Lin, dan kemudian Stephen Lin melirik Zhang Quan di sampingnya. Zhang Quan mengeluarkan walkie-talkie dan berkata ke walkie-talkie, "Kamu bisa masuk." Petik 2. Saat suara Zhang Quan turun, sekelompok orang masuk dari pintu ruang pertemuan. Melihat sekelompok orang ini, banyak orang memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Beberapa orang ini adalah Zhao Meng dan lainnya. Anda baru saja melihat orang-orang ini di foto, tetapi Anda tidak menyangka orang-orang ini muncul di sini, dan mereka semua memiliki bakat menembak yang berbeda. Jin Daesun dan Lu Wuqi juga tercengang. Mereka mengira Stephen Lin pasti telah mengusir orang-orang ini di pagi hari, tetapi mereka tidak menyangka orang-orang ini masih ada di sana sekarang. Tiba-tiba, ruang konferensi menjadi sunyi. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Stephen Lin, apa yang dia coba lakukan dengan membawa sekelompok staf CCTV ini ke sini. Menginjak sepatu hak tinggi, Zhao Meng langsung berjalan ke arah Stephen Lin. Dia mengenakan rok seragam hitam, dan rok sempit yang ketat membuat selangkangannya membentuk-bentuk buah persik, dan lebih jauh ke atas, bagian atasnya melengkung tinggi dengan payudara yang sempurna. Bahkan anggota Illuminati yang berpengetahuan luas ini tidak dapat memalingkan pandangan mereka untuk sementara ketika mereka melihat Zhao Meng. Zhao Meng berjalan ke Stephen Lin dengan kru kamera, dan kemudian orang-orang itu memasang kamera. Sementara Zhao Meng berjalan ke Stephen Lin dengan mikrofon. "Stephen Lin, apa yang kamu lakukan?" Jin Daesun bertanya. "Semuanya." Stephen Lin mengabaikan Jin Daesun, tetapi menatap anggota Illuminati di depannya. Semua orang fokus pada Stephen Lin. Apa yang terjadi pagi ini adalah konspirasi terencana oleh orang lain. Video yang Anda lihat memang direkam oleh tim Zhao Meng, tetapi tidak diposting di internet oleh mereka. Seorang peretas menyerang komputer mereka. Mereka mencuri rekaman video tadi malam dari komputer mereka dan mempostingnya secara online. Zhao Meng adalah pembawa acara CCTV. Tugasnya kali ini adalah merekam video wawancara singkat untuk saya secara pribadi. Tujuannya adalah untuk mempromosikan saya secara positif. Izinkan saya bertanya, bagaimana dia bisa membuat video semacam itu yang mendiskreditkan kami dan mempostingnya secara online? Stephen Lin berkata, "Mengapa ini tidak mungkin? Mungkin Nona Zhao kita cemburu pada kejahatan." Jin Daesun berkata dengan dingin, "Benci kejahatan seperti kebencian. Lalu aku ingin bertanya padamu, kami makan dan minum tadi malam, ada apa denganmu?" Tanya Stephen Lin. "Stephen Lin, saya tahu Anda ingin menjernihkan diri sekarang, tetapi Anda memiliki satu celah terbesar. Nona Zhao di depan Anda pernah melakukan program dialog di CCTV. Tamu program itu adalah Anda, dan Niu Huateng dan yang lainnya." Nona Zhao mengajukan pertanyaan yang memalukan di acara itu, dan pertanyaan itu kebetulan tentang amal. Itu sangat dekat dengan tema video yang muncul di internet pagi ini. Jadi Anda mengatakan Nona Zhao tidak dapat memposting video itu tidak benar. Jika Anda tidak mempercayai saya memiliki rekaman program yang mereka rekam saat itu, dan jika Anda ingin menontonnya, saya dapat menunjukkannya kepada semua orang segera." Jin Daesun berkata dengan lantang.
Kata-kata Jin Dae-sun membuat Stephen Lin mengerutkan kening. Jelas, Jin Dae-sun datang dengan persiapan, dan bahkan mendapatkan rekaman acara dialog sebelumnya. Ini pasti karena Jin Dae-sun mendapat beberapa rumor sebelumnya, dan kemudian menggunakan sumber keuangannya untuk menyuap orang-orang di CCTV, jadi dia mendapatkan rekaman itu. Stephen Lin awalnya berencana untuk menggunakan rekaman video yang dicuri sebagai alasan untuk membebaskan Zhao Meng, tetapi sekarang situasi seperti itu telah muncul, tampaknya semakin sulit untuk membebaskan Zhao Meng. Tepat ketika Stephen Lin sedang memikirkan bagaimana mempertahankan Zhao Meng berbicara. Tuan Jin, saya memang mengajukan pertanyaan yang tidak pantas kepada Tuan Lin. Setelah mengajukan pertanyaan itu, saya menyadari bahwa saya salah, dan kemudian saya mengambil kesempatan untuk meminta maaf kepada Tuan Lin, kata Zhao Meng. Minta maaf? Apakah kamu pikir kami semua berusia 3 tahun? Kami akan mempercayaimu ketika kamu mengatakan itu. Jin Dae-sun bertanya dengan ekspresi jijik. Dengarkan aku. Zhao Meng sedikit tersenyum dan berkata, setelah meminta maaf kepada Tuan Lin memaafkan saya. Untuk mengungkapkan permintaan maaf saya dengan tulus mengundang Tuan Lin untuk makan malam bersama. Saya banyak berbicara dengan Tuan Lin, seperti kehidupan, seperti cita-cita, saya tidak menyangka Tuan Lin menjadi pria dengan konotasi yang kaya. Saya terkesan dengan sikap Tuan Lin, dan akhirnya menjadi fangirnya. Berbicara dengan kata-kata ini, Zhao Meng memandang Stephen Lin. Matanya penuh hormat, seolah-olah dia benar-benar melihat idolanya. Kamu berbohong, bagaimana kamu bisa menjadi fangirnya? Aku menyelidikimu, dan kamu jelas tidak menyukai orang seperti Stephen Lin. Jin Dae-sun berkata dengan bersemangat. Jijik, mungkin aku jijik sebelumnya, tapi sampai aku bertemu Tuan Stephen Lin. Zhao Meng memandang Stephen Lin dengan penuh kasih sayang sambil berbicara, lalu berjalan ke Stephen Lin selangkah demi selangkah. Tuan Lin, sebenarnya, saya meminta stasiun untuk menjamu saya kali ini karena saya ingin melihat Anda. Setelah makan malam dengan Anda saat itu, saya sangat terkesan dengan Anda. Setiap malam yang sepi, saya memimpikannya Anda, betapa saya berharap aku selalu bisa bersamamu. Zhao Meng menatap Stephen Lin dengan penuh kasih sayang dan berkata. Dalam sekejap, Stephen Lin memahami pikiran Zhao Meng. Dia tersenyum, dan hendak mengatakan beberapa kata lurus untuk menolak Zhao Meng, tetapi Zhao Meng tiba-tiba berdiri berjinjit, lalu menciumnya langsung. Bibir yang sedikit dingin dan harum tercetak di bibir Stephen Lin. Setelah menyentuh air, Zhao Meng mundur 2 langkah dan menatap Stephen Lin dengan wajah memerah. Tuan Lin, aku tahu aku tidak cukup baik untukmu, jadi biarkan aku menciummu diam-diam, dan aku akan puas, kata Zhao Meng malu-malu. Ciuman ini mengejutkan Jin Dae-sun. Itu juga mengejutkan begitu banyak tokoh besar yang hadir. Dengan sosok yang begitu baik dan ketampanan, Zhao Meng benar-benar mencium Stephen Lin di depan umum. Ciuman ini langsung menghancurkan apa yang dikatakan Jin Dae-sun sebelumnya. Zhao Meng sangat menyukai Stephen Lin, jadi sangat tidak mungkin baginya untuk memposting video itu tadi malam di internet, karena video itu memiliki dampak negatif terbesar pada Stephen Lin. Kamu. Jin Dae-sun menunjuk ke arah Zhao Meng dengan penuh semangat. Dia tidak pernah menyangka Zhao Meng bisa memainkan permainan seperti itu. Meskipun Stephen Lin sedikit terkejut, dia masih dengan cepat merangkul pinggang Zhao Meng. Pinggang Zhao Meng benar-benar terlalu tipis, lebih tipis dari pinggang wanita manapun yang pernah dilihat Stephen Lin. Menempatkan tangannya di atasnya, dia pada dasarnya menopang tulang pinggulnya secara langsung. Jin Dae-sun, apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Stephen Lin bertanya. Ini. Jin Dae-sun terdiam. Karena kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan, aku punya sesuatu untuk ditanyakan kepadamu. Kata Stephen Lin dengan wajah gelap tiba-tiba. Apa yang kamu tanyakan padaku? Jin Dae-sun terkejut dengan wajah hitam Stephen Lin yang tiba-tiba,
dan secara naluriah mundur 2 langkah. Apa yang terjadi di Weibo baru saja terjadi pada dini hari tadi. Mengapa Anda tahu bahwa ada kesalahpahaman antara saya dan Zhao Meng? Tanya Stephen Lin. Ini. Jin Desun ragu-ragu sejenak dan kemudian buru-buru berkata, ketika kamu sedang merekam program itu, seorang temanku berpartisipasi di dalamnya, dan temanku memberitahuku tentang itu. Lalu kenapa kamu mendapatkan rekaman videonya acara itu? Dalam waktu sesingkat itu, setahu saya, acara itu bahkan belum tayang, dan rekaman videonya masih disimpan di dalam CCTV. Baru 2 atau 3 hari sejak acara itu direkam. Bagaimana Anda bisa mendapatkan rekaman videonya? Juga, mengapa Anda mendapatkan rekaman video itu? Apakah Anda sudah tahu sebelumnya bahwa peristiwa seperti itu akan terjadi hari ini? Jadi Anda menyiapkan hal-hal ini sebagai bukti untuk diri Anda sendiri. Stephen Lin bertanya dengan lantang. Tidak, tidak. Jin Desun menggelengkan kepalanya berulang kali, dan hendak membela diri, tetapi Stephen Lin tidak memberinya kesempatan untuk membela diri. Aku hanya ingin tahu mengapa insiden di Weibo terjadi setelah kamu dan Lu Wuqi dikeluarkan dari Illuminati. Mengapa meretas komputer beberapa anggota staf CCTV dan mencuri rekaman video terkait? Apakah terlalu aneh apa yang terjadi? Stephen Lin menatap Jin Desun dan bertanya. Setelah mendengarkan kata-kata Stephen Lin, semua anggota Illuminati yang hadir memandang Jin Desun dengan wajah gelap. Menurut apa yang dikatakan Stephen Lin, Jin Desun benar-benar dicurigai. Karena Stephen Lin mengeluarkannya dari Illuminati, dia meminta seorang peretas untuk mencuri video tersebut, membuatnya, dan mempostingnya di internet. Setelah insiden ini bergejolak, Stephen Lin sangat terpengaruh, dan pada saat yang sama, Illuminati secara tidak langsung didiskreditkan. Bagi Jin Desun, ia dapat membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ia dapat menangani Stephen Lin dan menghukum serta mengeluarkannya dari Illuminati. Ini membunuh 2 burung dengan 1 batu. Tidak, Stephen Lin, Anda memfitnah saya. Saya tidak melakukan ini sama sekali. Alasan mengapa saya memiliki rekaman acara Anda sebelumnya adalah karena saya mendengar dari teman saya bahwa pembawa acara mengajukan beberapa pertanyaan yang tidak ramah. Saya bertanya-tanya apa masalahnya adalah, itulah mengapa saya mendapatkan rekaman acara Anda sebelumnya. Adapun peretas, saya tidak tahu sama sekali. Setiap orang, semua orang adalah teman. Anda tahu bagaimana saya. Saya tidak bisa Anda melakukan hal seperti itu. Jin Desun dengan penuh semangat membela diri. Bab 1232. Oke, tutup mulut, kata Stephen Lin dengan dingin saat Jin Desun sibuk membela diri. Jin Desun ingin mengatakan sesuatu lagi, tetapi Stephen Lin tidak memberinya kesempatan untuk mengatakannya sama sekali. Sekarang sebenarnya tidak penting untuk memperdebatkan apakah kamu adalah dalang di balik semua ini. Yang terpenting adalah bagaimana menenangkan kekacauan yang disebabkan oleh kejadian ini. Stephen Lin berkata dengan wajah serius. Apa yang tidak penting? Apakah itu penting? Teriak Jin Desun dalam hatinya, lalu berkata, aku tidak melakukan apa yang tidak kulakukan. Aku tidak berdebat, aku membuktikan ketidakbersalahanku. Oke, apakah tidak apa-apa memperlakukan Anda sebagai orang yang tidak bersalah? Sekarang Illuminati kami akan mengadakan pertemuan internal, kalian berdua, silakan tinggalkan ruang pertemuan kami. Stephen Lin menunjuk ke pintu dan berkata, Stephen Lin, kita. Jin Desun ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lu Wuqi berkata, Ketua Jin, ayo pergi. Petik 2. Direktur Lu. Jin Desun menatap Lu Wuqi dengan curiga. Jika Anda pergi sekarang, bukankah itu berarti mengakui kekalahan? Presiden kita Lin fasih dan telah menemukan alasan yang sempurna untuk dirinya sendiri untuk membersihkan. Selain itu, tidak mungkin semua orang yang hadir mempercayai kita. Karena tidak ada gunanya berbicara, lebih baik pergi, kata Lu Wuqi. Jin Desun mengangkat alisnya sedikit, lalu mengangguk dan berkata, memang, Presiden kita Lin telah menemukan alasan,
jika itu masalahnya, ayo pergi, tapi aku masih punya satu hal untuk dikatakan, siapapun yang melakukan apa yang ada di hatinya jelas. Ada pepatah di Longguo, yaitu keadilan dan kebebasan di hati. Semuanya, Stephen Lin jelas bukan seperti yang Anda pikirkan, dia adalah penjahat yang tercela. Setelah mengatakan ini, Jin Dae-sun menatap tajam Stephen Lin, lalu berbalik dan mengikuti Lu Wuqi berjalan keluar bersama. Tunggu sebentar, teriak Stephen Lin tiba-tiba. Jin Dae-sun berhenti, mengerutkan kening dan berkata kepada Stephen Lin, "Apa? Apa lagi yang ingin kamu katakan? Apakah kamu tahu bahwa Park Heng-yu hampir dipukuli olehku di Beverly Manor karena dia mengatakan sesuatu yang sok sebelum pergi?" Tanya Stephen Lin. Wajah Jin Dae-sun sedikit menegang, dan dia berkata, "Stephen Lin, bagaimanapun juga kamu orang yang hebat. Apakah kamu masih ingin memukulku? Aku baru saja pergi, mengapa kamu harus berpura-pura menjadi yang terakhir?" Stephen Lin berkata, berjalan lurus menuju Jin Dae-sun. Ekspresi Jin Dae-sun berubah drastis, dan dia menoleh dan berlari menuju pintu. Dia tahu karakter Stephen Lin. Orang ini menjadi gila dan bahkan mengalahkan Lee Zai-chun, bos Badan Kepolisian Nasional Kimchi mereka, dan hampir mengalahkan Park Heng-yu. Jika dia tidak melarikan diri, dia pasti akan dipukuli hingga menjadi orang bodoh. Namun, dalam 2 langkah berlari, Jin Dae-sun jatuh ke gumpalan di bawah kakinya, dan jatuh lurus ke depan. Tubuhnya berguling beberapa kali di tanah, lalu berdiri lagi, dan terus berlari keluar. Seluruh prosesnya sangat lancar sehingga orang yang tidak mengetahuinya mengira Jin Dae-sun adalah keluarga yang berlatih. Adegan ini sangat lucu sehingga banyak orang di tempat kejadian tidak bisa menahan tawa, bahkan ada yang mengambil ponselnya untuk mengambil foto, yang kebetulan mengabadikan pantat besar Jin Dae-sun. Sebagai seorang seniman, Lu Wuqi tidak pergi dengan cepat, tetapi dia cukup murah hati. Tentu saja, yang paling penting adalah Stephen Lin tidak mengatakan dia akan memukulinya, yang memberinya kepercayaan diri untuk berjalan perlahan. Melihat Jin Dae-sun melarikan diri, Stephen Lin tidak terus mengejar, dia berdiri di tempatnya, dan setelah Jin Dae-sun dan Lu Wuqi sama-sama keluar dari ruang konferensi, dia meminta anak buahnya untuk menutup pintu ruang konferensi lagi. Semua orang juga telah melihat bahwa Tuan Jin dan Direktur Lu melarikan diri dengan putus asa. Saya pikir, jika mereka tidak memiliki hantu di hati mereka tidak akan seperti ini, kata Stephen Lin. Semua orang mengangguk setuju. Faktanya, semua orang setuju dengan spekulasi Stephen Lin sebelumnya, karena Jin Dae-sun memiliki banyak motif untuk melakukan hal ini. Adapun apa yang dikatakan Jin Dae-sun tentang Zhao Meng, toh semua orang tidak percaya wanita ini telah mencium Stephen Lin, jadi bagaimana dia bisa membuat video seperti itu untuk mendiskreditkan Stephen Lin? Jin Dae-sun benar-benar bukan orang, melakukan hal seperti itu. Ya, itu menjijikkan. Semua orang menyatakan penghinaan dan kecaman kepada Jin Dae-sun. Cobalah untuk mengurangi kontak dan kerja sama dengan Jin Dae-sun, dan bahkan negara Kimchi, karena itu orang benar-benar tercela. Oke, semuanya lihat aku. Stephen Lin bertepuk tangan. Perhatian semua orang beralih ke Stephen Lin. Meskipun orang-orang seperti Jin Dae-sun ada di balik masalah ini, kita harus menyelesaikan masalah ini dengan sempurna. Hanya dengan cara ini kita dapat memulihkan kehilangan uang dan reputasi semua orang. Stephen Lin berkata dengan serius. Presiden, apakah Anda punya ide bagus? Tanya Niu Huateng. Itu bukan solusi yang baik, hanya bisa dikatakan ada solusi. Kata Stephen Lin. Dengan cara apa? Niu Huateng bertanya. Metode ini tergantung pada Nona Zhao Meng kita. Kata Stephen Lin, menatap Zhao Meng. Jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik untuk bekerja sama. Kata Zhao Meng. Setelah itu, Stephen Lin duduk di depan kamera. Fungsi perekaman video kamera dihidupkan, dan Zhao Meng duduk di samping Stephen Lin. Tuan Lin, sebelum dimulainya wawancara ini, sebenarnya saya sudah menyiapkan banyak pertanyaan,
Tetapi pagi ini, sesuatu terjadi di Weibo yang berdampak besar pada Anda dan teman-teman Anda. Kali ini, saya ingin menanyakan pendapat Anda tentang tanggung jawab sosial orang kaya yang saat ini sedang hangat dibicarakan oleh netizen di internet. Zhao Meng bertanya dengan sungguh-sungguh. Aku belum akan mengatakan apa-apa, mari kita lihat proyektor di belakangku. Stephen Lin menunjuk ke layar putih yang diproyeksikan di belakangnya. Dengan sekali klik, sesuatu muncul di layar putih. Melihat hal-hal ini, semua orang yang hadir tercengang sejenak. Apa yang muncul di layar putih adalah deretan data, dan data ini ternyata adalah pengeluaran amal dan beberapa kegiatan amal yang telah diikuti orang-orang di sini selama bertahun-tahun. Yang pertama di antara orang-orang ini adalah Niu Huateng. Ada banyak hal yang tertulis di belakang Niu Huateng, seperti penggagas dana amal tertentu, duta citra amal tertentu, sumbangan kumulatif 15,3 miliar yuan, dan pembangunan 76 sekolah dasar kesejahteraan umum cinta. Ini adalah daftar panjang hal-hal untuk melihat orang-orang kagum. Niu Huateng sendiri agak bingung, dia tidak menyangka akan melakukan begitu banyak hal dalam amal selama bertahun-tahun. Di bawah Niu Huateng adalah beberapa informasi dari anggota lainnya. Sebanyak 52 anggota berpartisipasi dalam pertemuan ini, dan masing-masing dari mereka telah melakukan beberapa kegiatan amal sampai batas tertentu. Reporter mengunci lensa di layar putih ini agar penonton bisa melihatnya dengan lebih jelas. Tuan Lin, apa yang ingin Anda buktikan dengan mengatakan ini? Tanya Zhao Meng. Ketika Anda mempertanyakan apakah kami kaya dan tidak baik, kami tidak pernah membela diri, karena ini adalah bukti terbaik. Kehidupan materi kami memang relatif baik, dan kami memang memiliki pemborosan pada kesempatan tertentu, tetapi, saat menghadapi orang yang membutuhkan, kami juga tidak pelit. Kami menghabiskan uang, dan kami juga menyumbangkan uang. Salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan netizen adalah, jika Anda menghabiskan begitu banyak uang untuk pesta makan malam seperti itu, jika Anda menggunakannya untuk membantu orang lain itu bagus sekali. Tapi Anda lihat, kami memang membantu orang lain. Kami dapat menghabiskan 100 juta untuk makan malam, dan kami dapat menyumbangkan 10 miliar untuk amal. Di mata netizen, apakah kita harus menghasilkan uang dari diri kita sendiri? Bolehkah menyumbangkan semua uang? Kami telah menghasilkan uang, jadi bukankah kami berhak membelanjakannya? Stephen Lin sedikit mengernyit ke arah kamera, dan berkata dengan nyaring. Tuan Lin, kami melihat ada total 52 orang dalam daftar ini, tetapi Anda tampaknya satu-satunya yang hilang. Kata Zhao Meng lagi. Saya. Stephen Lin ragu-ragu sejenak, dan berkata, saya tidak akan menyebutkannya. Petik 2. Mengapa Anda tidak menyebutkannya, Tuan Lin? Apakah Anda tidak pernah berinvestasi dalam amal selama bertahun-tahun? Zhao Meng tanya jalan. Berhenti bicara. Stephen Lin menggelengkan kepalanya, seolah ada sesuatu yang tak terkatakan. Tuan Lin, saya selalu percaya bahwa semakin besar kemampuan, semakin besar tanggung jawabnya. Anda saat ini termasuk dalam 10 besar orang terkaya di Kerajaan Naga. Beberapa dari orang-orang ini bahkan bernilai sepersekian dari Anda. Mereka semua adalah melakukan amal. Mengapa Anda tidak membuat perbedaan dalam karir Anda? Apakah Anda merasa bersalah tentang hal itu? Tanya Zhao Meng. Saya menerima wawancara eksklusif hari ini, hanya untuk berbicara kata yang adil untuk mereka. Bagi saya boros dan boros. Saya tidak menyangkal tuduhan semua orang terhadap saya, kata Stephen Lin dengan acuh tak acuh. Zhao Meng mengerutkan kening, tampak sedikit marah. Tuan Lin, sejujurnya, saya sangat kecewa dengan apa yang Anda katakan. Lagi pula, Anda adalah orang seperti itu. Namun, saya juga tahu bahwa saya tidak dapat menculik Anda secara moral. Setiap orang berhak mengontrol pendapatannya sendiri. Anda ada 10 miliar, jadi bahkan jika Anda membuang semua 10 miliar ke laut, itu urusan Anda.
Ini adalah akhir dari wawancara hari ini. Saya Zhao Meng. Terima kasih telah menerima wawancara kami, dan terima kasih untuk 5 orang di daftar ini. Lebih dari selusin orang, terima kasih atas kontribusi mereka untuk amal. Setelah Zhao Meng selesai berbicara, dia berdiri dan membungkuk kepada belasan orang di depannya. Kamera merekam semua ini dengan sempurna, dan kemudian staf CCTV mulai mengemasi barang-barang mereka. Tuan Lin, terima kasih telah menerima wawancara eksklusif saya. Zhao Meng menawarkan untuk mengulurkan tangannya kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengguncang Zhao Meng sambil tersenyum, dan kemudian berkata, kirimkan sesegera mungkin. Petik 2. Baiklah, saya akan mengirimkannya ke Tylee setelah saya kembali untuk membuatnya. Tylee harus ada hari ini, kata Zhao Meng. Tidak apa-apa, kita akan mengadakan pertemuan lain kali, jadi kami tidak akan menahanmu, kata Stephen Lin. Zhao Meng mengangguk, lalu membuka tangannya dan memeluk Stephen Lin. Terima kasih banyak, kamu tahu maksudku, bisik Zhao Meng. Stephen Lin merasa sedikit haus, lagi pula, sosok Zhao Meng terlalu bagus. Terima kasih ayah, kata Stephen Lin. Zhao Meng bersenandung, lalu melepaskannya, mengangguk pada Stephen Lin, berbalik dan pergi. Bab 1233. Ayah, Tuan Lin memaafkan saya. Zhao Meng memanggil ayahnya dan berkata dengan suara menangis. Berhentilah menangis, Xiao Meng, untungnya Tuan Lin memaafkanmu, dan kamu seharusnya bahagia. Zhao Jie menghibur di ujung telepon. Ayah, saya tidak menyangka bahwa salah satu tindakan saya akan menyebabkan begitu banyak masalah bagi banyak orang. Sekarang saya mengerti bahwa saya dulu hidup di dunia saya sendiri. Saya selalu berpikir bahwa apa yang saya dapatkan di CCTV semuanya adalah hasil dari saya kerja keras saya sendiri, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa tanpa Anda, saya tidak akan menjadi apa-apa. Ayah, kali ini saya menyakiti Anda, saya pasti akan bekerja lebih keras di masa depan, kata Zhao Meng. Bagus jika kamu bisa berpikir seperti ini. Jika kamu tahu kesalahanmu, kamu bisa memperbaikinya. Tidak ada yang baik tentang itu. Jika apa yang terjadi kali ini dapat membuatmu benar-benar dewasa, maka ayah berpikir itu sepadan. Tuan Lin sebenarnya orang yang baik. Jika Anda memiliki kesempatan, Anda harus lebih banyak berbicara dengannya. Hubungi, kata Zhao Jie. Ya, saya mengerti. Bos Lin meminta saya untuk membantunya melakukan sesuatu hari ini. Saya telah melakukan pekerjaan dengan baik, kata Zhao Meng. Itu akan menjadi yang terbaik. Sekarang saya telah mengundurkan diri, saya dapat memelihara bunga dan burung di rumah dengan ketenangan pikiran. Jika Anda dapat membawakan saya menantu lagi, maka hidup saya akan dianggap lengkap. Zhao Jie tertawa. Menantu. Ketika Zhao Meng mendengar dua kata ini, Stephen Lin tiba-tiba muncul di benaknya. Dengan ciuman tadi, dia melihat Stephen Lin dengan jelas dari jarak dekat. Kulit Stephen Lin sangat bagus, fitur wajahnya 3 dimensi, dan semuanya sangat indah. Mengesampingkan semuanya, Stephen Lin jelas pria yang tampan. Berpikir untuk mencium pria yang begitu tampan, jantung Zhao Meng berdetak tak terkendali. Saya mendengar bahwa Tuan Lin masih lajang. Zhao Meng mengetahui kelebihan tubuhnya, dan dia tidak pernah punya pacar selama bertahun-tahun. Dengan kondisi seperti itu, mungkin Anda bisa layak untuk Tuan Lin, bukan? Harus dikatakan bahwa pemikiran seorang wanita sangat aneh. Zhao Meng baru saja mendapatkan pengampunan Stephen Lin, dan dia sudah memikirkan apakah dia dan Stephen Lin akan memiliki kesempatan untuk bersama di masa depan. Jika Stephen Lin tahu tentang ini, dia hanya bisa mengiriminya 4 kata. Betapa bodohnya. Di sisi lain, di ruang konferensi. Ziming, ada apa denganmu? Mengapa kamu tidak memposting amal yang telah kamu lakukan? Bahkan jika tidak, kamu dapat membuat sedikit untuk sementara, atau segera menyumbangkan sejumlah uang, tidak apa-apa, mengapa tidak kamu menulis sesuatu?
Niu Huateng bertanya dengan cemberut. Masalah Niu Huateng juga menjadi masalah di benak banyak orang. Baru saja, Stephen Lin melakukan wawancara, yang sebenarnya adalah wawancara pemutih. Selama program ini disiarkan, tidak hanya efek negatif dari Weibo pagi ini yang akan diimbangi, tetapi bahkan semua orang akan tetap dapat mengambil untung darinya. Dapat dikatakan bahwa wawancara whitewashing ini dilakukan dengan sangat baik dan luar biasa, apalagi karena media yang diwawancarai dari CCTV, setara dengan mendapatkan pengakuan resmi. Kesempatan yang sangat bagus, mengapa Stephen Lin membiarkannya pergi sendiri? Bukankah dia perlu dibersihkan? Namun, dalam kekacauan ini, Stephen Lin sendiri mengalami kerugian terbesar. Saya yang diwawancarai. Apakah menurut Anda pantas bagi saya untuk memposting beberapa perbuatan saya sendiri? Apakah itu akan memberi orang perasaan promosi diri? Tanya Stephen Lin. Mendengar ini, semua orang terkejut sesaat, dan kemudian mereka semua sadar. Itu benar, Stephen Lin adalah orang yang diwawancarai, dia dapat membantu orang lain membersihkan, tetapi jika dia membersihkan untuk dirinya sendiri, itu akan membuat orang merasa membual, yang niscaya akan mengurangi efek pembersihan ini. Tapi setidaknya kamu bisa mengembalikan sedikit citramu, kata Niu Huateng. Meskipun Jin Desun berada di balik insiden ini, bagaimanapun juga itu disebabkan oleh saya. Tujuan saya adalah untuk membantu semua orang memulihkan citra mereka sebanyak mungkin. Sedangkan untuk diri saya sendiri, itu tidak begitu penting. Lagi pula saya tidak mengandalkan wajah saya, haha, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Stephen Lin, banyak orang terharu. Jelas masalah ini hampir tidak ada hubungannya dengan Stephen Lin. Jika Anda ingin menyalahkan, Anda hanya bisa menyalahkan Jin Desun, tetapi Stephen Lin mengambil inisiatif untuk berdiri dan disalahkan, dan bahkan membantu semua orang menemukan cara untuk membersihkan. Tapi kebetulan dia belum membersihkan dirinya baik, roh macam apa ini? Ini adalah semangat dedikasi tanpa pamrih. Merupakan hal yang luar biasa bagi seluruh asosiasi jika seorang presiden memiliki semangat pengabdian tanpa pamrih. Presiden, terima kasih. Presiden, merupakan suatu kehormatan bagi cabang Asia kami untuk menjadikan Anda sebagai Presiden Cabang Asia. Presiden, saya sangat senang bertemu dengan Anda. Stephen Lin tersenyum dan melambaikan tangannya, mengatakan hal-hal seperti tidak apa-apa, tidak masalah. Hanya dalam 2 hari, Stephen Lin benar-benar merebut hati para anggota Illuminati Cabang Asia ini, dan menjadi presiden sejati Illuminati Cabang Asia di hati mereka. Tahukah Anda, sebelum pertemuan dimulai, semua orang tidak tahu banyak tentang Stephen Lin, dan Stephen Lin hampir tidak berpartisipasi dalam kegiatan Cabang Asia. Dia adalah presiden, seolah-olah dia datang ke sini melalui udara, meskipun semua orang memberinya muka. Berpartisipasi dalam pertemuan, tetapi untuk meyakinkannya, tidak semua orang mematuhinya. Sekarang, setelah mengalami hal seperti itu, seluruh cabang Asia diyakinkan oleh Stephen Lin. Tidak lama kemudian, pertemuan pertama Illuminati Cabang Asia setelah Stephen Lin menjabat secara resmi berakhir dengan sukses. Meski banyak gejolak selama periode itu, akhirnya diselesaikan dengan sempurna oleh Stephen Lin. Jin Desun dan Lu Wuqi menjadi alat Stephen Lin untuk berdiri, sedangkan Zhao Meng menjadi alat Stephen Lin untuk memenangkan hati orang. Stephen Lin dengan cerdik mengubah situasi yang tidak menguntungkan baginya menjadi menguntungkan baginya. Ini juga secara tidak langsung membuktikan IQ dan sarana Stephen Lin kepada orang-orang di cabang Asia. Stephen Lin berdiri di depan pintu ruang konferensi dan mengantar para peserta satu persatu. Pada akhirnya, semua orang meninggalkan ruang pertemuan, kecuali Niu Huateng. Stephen, jika ada yang membutuhkan kerja sama saya, beritahu saya nanti, kata Niu Huateng kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengangkat alisnya, dan berkata sambil tersenyum, tidak masalah, omong-omong, saya mendengar bahwa dan akan meluncurkan game seluler, ingatlah untuk memberi saya kualifikasi tes internal nanti.
Kamu juga bermain den? Niu Huateng bertanya di jalan yang mengejutkan. Saya kadang-kadang bermain game pertarungan. Seperti yang Anda tahu, saya berlatih seni bela diri, jadi saya bisa belajar beberapa pengalaman darinya, kata Stephen Lin. Maka kamu sebaiknya memainkan yang lain dulu, kamu tidak akan bisa memainkan permainan itu untuk sementara waktu. Kata Niu Huateng. Bukankah sudah dijadwalkan online di pertengahan bulan? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Meningkatkan tiket adalah gaya kami yang konsisten, dan pembuat utama game ini menderita wasir, dan semuanya dirawat di rumah sakit sekarang, kata Niu Huateng. Oke, mari kita bicarakan nanti. Stephen Lin menepuk bahu Niu Huateng dan mengucapkan selamat tinggal pada Niu Huateng. Kini, semua orang yang ikut rapat dianggap sudah keluar. Apa kabar dari CCTV? Stephen Lin bertanya pada Zhang Quan yang ada di sampingnya. CCTV akan melakukan wawancara eksklusif dengan Anda di berita siang hari ini, kata Zhang Quan. Berita makan siang. Tidak apa-apa, Stephen Lin mengangguk. Tentang operasi pencucian Anda, bisakah Anda mulai? Tanya Zhang Quan. Jangan khawatir, biarkan pelurunya terbang lebih lama. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Zhang Quan tersenyum dan berkata, oke, karena masalah ini sudah selesai, biarkan saya pergi ke perusahaan dulu, saya akan menyiapkan meja malam ini, kami belum makan serius dalam 2 hari terakhir. Huang Tingjun dan Song Siking. Petik 2. Oke, kamu bisa mengaturnya. Aku akan pergi ke kamar dan ganti baju. Aku masih merasa tidak nyaman memakai benda ini. Naik. Kembali ke kamarnya, Stephen Lin menyalakan TV, lalu pergi ke kamar mandi dan mandi. Sebelum mandi selesai, bel pintu berbunyi. Stephen Lin dengan santai membungkus handuk dan berjalan keluar dari kamar mandi, pergi ke pintu dan membukanya. Lin. Zhao Meng, yang berada di pintu, hendak berbicara ketika dia melihat Stephen Lin yang basah kuyup. Kulit putih dan otot tajam itu membuat tenggorokan Zhao Meng langsung tersedak. Ada apa? Stephen Lin bertanya dengan ringan. Itu. Zhao Meng hanya bisa menundukkan kepalanya, tidak berani menatap Stephen Lin, dan tergagap. Mungkinkah itu layanan dari pintu ke pintu? Stephen Lin bertanya dengan sembrono. Zhao Meng dengan cepat mengangkat kepalanya dan berkata, bukan seperti itu. Petik 2. Apa itu? Stephen Lin bersandar di kusen pintu dan menatap Zhao Meng dengan tangan bersilang. Ya, begitulah. Stasiun memberitahu saya bahwa program wawancara akan ada di berita siang. Saya di sini untuk memberitahu Anda tentang hal itu, kata Zhao Meng. Oh, aku sudah tahu, kata Stephen Lin sambil mengibaskan rambutnya. Tetesan air jatuh ke tubuh Zhao Meng sekaligus. Zhao Meng terkejut, dan mundur 2 langkah. Apakah ada yang lain? Stephen Lin bertanya. Itu. Saya ingin bertanya apakah Anda bebas malam ini? Mari kita makan malam bersama, seolah-olah saya meminta maaf kepada Anda dan berterima kasih, kata Zhao Meng. Saya punya janji malam ini, kata Stephen Lin. Ming itu. Petik 2. Aku akan pergi ke luar negeri besok. Stephen Lin menghentikan mulut Zhao Meng sebelum dia bisa mengatakan apapun. Pergi ke luar negeri. Zhao Meng tertegun sejenak dan bertanya, apa yang kamu lakukan di luar negeri? Mantan pacar akan menikah, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Mantan pacar menikah. Zhao Meng semakin bingung. Mantan pacar ini menikah dan masih di luar negeri. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda akan mengacaukan segalanya? Kenapa? Aku tidak terlihat seperti seseorang yang memiliki mantan pacar. Stephen Lin bertanya. Tidak, kalau begitu. Jika demikian, Tuan Lin, saya akan mentraktir Anda makan malam setelah Anda kembali ke China, kata Zhao Meng. Ya. Stephen Lin mengangguk, lalu berkata, aku akan terus mandi, sampai jumpa lagi ketika aku punya kesempatan. Setelah selesai berbicara, Stephen Lin menutup pintu,
meninggalkan Zhao Meng sendirian di depan pintu. Berantakan. Apakah karena aku tidak terlihat cukup cantik hari ini? Zhao Meng menatap dirinya sendiri. Saat ini, dia telah berganti menjadi gaun ketat berwarna merah muda, yang dengan sempurna membungkus sosoknya dan menampilkannya. Dia menggigil dalam gaun ini dan memiliki lebih dari 1 juta suka. Semua orang memujinya karena sosoknya yang jahat. Mengapa Stephen Lin bahkan tidak melihat lagi? Bab 1234. Siang. Berita siang CCTV. Wawancara yang tidak terlalu berat disiarkan selama berita siang. Dengan siaran wawancara eksklusif ini, suara-suara di internet yang marah pada Stephen Lin karena kaya dan tidak baik menghilang seketika. Baru pada saat itulah setiap orang menemukan bahwa orang-orang yang menuruti sensualitas dan kemewahan tadi malam sebenarnya telah banyak berkontribusi pada masyarakat ini. Seseorang membuat perhitungan kasar, dan sumbangan kumulatif dari 50 orang ini melebihi 30 miliar yuan, dan ada materi sumbangan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, penghinaan sebelumnya menghilang, dan suara-suara yang semula rasional tiba-tiba menduduki opini publik yang tinggi, dan kemudian semakin banyak suara dukungan dan pujian muncul. Pasar saham mulai meningkat, dan mereka yang reputasinya rusak mendapat lebih banyak pujian. Semuanya berubah karena program wawancara. Namun, ada satu orang yang tidak mengubah apapun. Orang itu adalah Stephen Lin. Sebagai orang yang diwawancarai, Stephen Lin tidak menunjukkan bukti kegiatan amalnya, yang membuat banyak orang memanfaatkan kesempatan tersebut. Dengan demikian, gelombang penyemprotan internet terhadap Stephen Lin terbentuk. Stephen Lin menjadi model orang kaya dan tidak baik, dan banyak orang menyerang Stephen Lin secara pribadi di internet. Gelombang penyemprotan internet ini dengan cepat mencapai puncaknya, dan tampaknya ada kekuatan tak terlihat yang mendorong gelombang ini di belakangnya. Malam tiba. Stephen Lin tiba di No. 18 di Bun seperti yang dijanjikan. Ada restoran barat yang sangat terkenal di sini, dan disinilah Zhang Quan menjamu tamu untuk makan malam-malam ini. Stephen Lin datang sedikit lebih awal, dan ketika dia tiba, Zhang Quan juga datang. Serangan terhadapmu di internet sudah sangat kuat, bukankah kamu berencana untuk melawan? Tanya Zhang Quan. Tunggu sebentar. Stephen Lin menggelengkan kepalanya. Saat ini, ponsel Stephen Lin berdering. Stephen Lin mengangkat telepon, dan panggilan itu dari Dong Jian. Patriark, saya telah menemukan identitas orang di belakang layar. Apakah itu Weibo sebelumnya atau gelombang serangan pribadi hari ini terhadap Anda? Semuanya berasal dari bos di belakang layar yang sama, Grup Sing Sing. Kata Dong Jian. Ini hampir sama dengan yang saya pikirkan, kata Stephen Lin. Grup Sing Sing diam-diam telah mempercayakan sejumlah perusahaan promotor internet di Longguo untuk mempromosikan popularitas insiden ini dengan memposting, berkomentar, Del. Informasi dari perusahaan promotor terkait sudah mulai dikumpulkan, dan diharapkan selesai dalam 3 hari. Kata Dong Jian. Setelah pengumpulan selesai, serahkan ke polisi, kata Stephen Lin. Ya, juga, saatnya bagi kita untuk bertindak, kata Stephen Lin. Oke, atur segera, kata Dong Jian. Setelah menutup telepon, Zhang Quan segera bertanya, apakah kamu melakukannya? Ya. Stephen Lin mengangguk dan berkata, saya belum menemukan siapa yang berada di belakang layar sebelumnya, jadi saya menunggu sedikit lebih lama dan membiarkan mereka terus mendorong panas. Sekarang jika Anda mengetahui identitas dalang di balik layar, tidak perlu menunggu lebih lama lagi, dan Anda dapat menjernihkannya. Petik 2. Akhirnya, itu mungkin. Zhang Quan menghela nafas lega, dan berkata, aku akan dibuat kesal oleh para netizen itu. Petik 2. Lagi pula, Longguo jumlah prajurit keyboard adalah nomor 1 di dunia. Stephen Lin tertawa. Itu benar. Zhang Quan mengangguk setuju. Sementara itu, di internet, tepat ketika opini publik terus-menerus menyerang Stephen Lin, sebuah data yang secara tidak sengaja diambil muncul di internet.
Statistik menunjukkan bahwa sejak pendirian sekolah seni bela diri Longyi, Stephen Lin telah menginvestasikan lebih dari 3 miliar di sekolah seni bela diri nirlaba ini, termasuk pembangunan kampus sekolah seni bela diri, pelatihan siswa, dan sebagainya. Selain itu, Stephen Lin telah mendonasikan sebanyak 5 miliar yuan kepada organisasi nirlaba seperti One Foundation dan Longguo Charity Federation secara anonim. Beberapa orang akan bertanya di sini, karena donasinya anonim, mengapa Anda masih tahu bahwa itu adalah Stephen Lin? Menurut orang yang mengunggah data tersebut, dia kebetulan memiliki seorang teman yang bertugas membantu Stephen Lin menangani donasi. Semua donasi eksternal Stephen Lin disumbangkan ke organisasi amal besar melalui tangan teman-temannya. Membocorkan informasi donasinya, tapi kali ini karena semua orang memarahinya terlalu banyak, teman dari orang yang mengunggah data mau tidak mau memberitahu orang ini, dan kemudian orang ini bekerja sama dengan temannya untuk mengekstrak data yang relevan dan mengirimkannya ke internet. Penjelasan seperti itu sangat masuk akal, sehingga arah angin di seluruh internet berubah seketika. Mereka yang mengutuk Stephen Lin tiba-tiba kehilangan suaranya, sama seperti mereka yang sebelumnya memarahi anggota Illuminati cabang Asia lainnya, dan digantikan oleh berbagai pujian. Inilah orang baik yang sebenarnya. Sebanyak lebih dari 8 miliar yuan telah dihabiskan untuk usaha kesejahteraan masyarakat, dan seluruh rentang waktunya hanya lebih dari setahun. Niu Huateng banyak menyumbang sebelumnya, tetapi rentang waktunya mencapai 10 tahun, yang masih sedikit berbeda dengan Stephen Lin yang menyumbang lebih dari 8 miliar hanya dalam waktu setahun. Setelah mengetahui bahwa Stephen Lin menyumbangkan banyak uang, banyak orang merasa bersalah di dalam hati mereka, dan di bawah rangsangan rasa bersalah seperti itu, orang-orang ini semakin memuji Stephen Lin. Tampaknya hanya dengan cara ini mereka dapat menebus apa yang mereka lakukan sebelum. Kesalahan. Akibatnya, semakin banyak pujian untuk Stephen Lin di internet. Setelah itu, pujian ini dengan cepat menenggelamkan semua berita negatif tentang Stephen Lin. Gelombang pujian menyapu seluruh internet dalam sekejap. Gelombang ini sangat bergolak, jauh melebihi pujian sebelumnya untuk anggota Illuminati cabang Asia lainnya. Jika data ini dikirim bersamaan dengan data anggota lain pada siang hari, pasti tidak akan berpengaruh seperti itu. Sekarang, Stephen Lin memeras dirinya sendirian. Setelah dia menanggung hinaan hampir sepanjang hari sendirian, ketika sorotan kembali, ketika tepuk tangan terdengar lagi, dan ketika pujian menghantam wajahnya, dia menjadi satu-satunya yang menikmatinya. Sebuah hotel di kota Siahai. Zhao Meng sedang mengemasi barang bawaannya. Saat ini, seseorang mengetuk pintu kamar Zhao Meng. Zhao Meng pergi ke pintu dan membukanya. Zhao Meng, apakah kamu sudah membaca beritanya? Rekan yang berdiri di depan pintu bertanya dengan penuh semangat. Berita, tidak membacanya, ada apa? Tanya Zhao Meng. Pembalikan besar, pembalikan super besar. Seperti yang dikatakan rekannya, dia tidak sabar untuk mengangkat ponselnya dan mengklik klien berita. Di judul halaman depan klien, sebuah judul menarik perhatian Zhao Meng. Siapa bilang dia kaya dan tidak baik? Zhao Meng membeku sejenak, lalu mengklik berita dan membacanya. Setelah beberapa detik, dia menyumbangkan begitu banyak uang. Kata Zhao Meng terkejut. Benar, saya tidak menyangka Tuan Lin menyumbangkan begitu banyak uang dalam lebih dari setahun. Itu terlalu menakutkan. Kuncinya adalah tidak ada yang tahu. Kata rekan itu. Saya sekarang mengerti mengapa Bos Lin meminta saya untuk menanyakan pertanyaan rumit itu dengan sengaja. Zhao Meng tiba-tiba menyadari. Dalam wawancara pagi ini, semua pertanyaan diatur oleh Stephen Lin, termasuk pertanyaan rumit itu. Saat itu, Zhao Meng tidak mengerti mengapa Stephen Lin bertanya pada dirinya sendiri untuk mengajukan pertanyaan yang akan membuatnya malu. Sekarang dia melihat semua ini, dia mengerti. Mempersulit keadaan saat itu hanyalah untuk pembalikan saat ini. Semakin keras Anda mempersulit, semakin kuat dampaknya setelah pembalikan. Ternyata badut itu sebenarnya adalah aku.
Pikiran seperti itu terlintas di benak Zhao Meng. Dia memikirkan prasangkanya terhadap Stephen Lin sebelumnya. Pembalikan Stephen Lin saat ini tidak hanya menamparkan mereka yang menghinanya hari ini, tetapi juga menamparkan wajahnya. Zhao Meng tiba-tiba mengerti bahwa ada banyak orang yang benar-benar baik. Mereka tidak akan mengambil perbuatan baik yang telah mereka lakukan sebagai modal mereka sendiri, dan mereka tidak akan menduduki puncak moralitas karena mereka telah melakukan beberapa perbuatan baik dan merasa bahwa mereka adalah lebih mulia dari yang lain. Bos Lin, maafkan aku, kata Zhao Meng diam-diam di dalam hatinya. Permintaan maaf ini tulus dan dari hati. Namun, pada saat ini, Stephen Lin tidak peduli jika Zhao Mengdao tidak meminta maaf. Zhang Quan telah memesan anggur, dan menghadapi calon ipar laki-lakinya Huang Tingjun, Stephen Lin tidak berniat melepaskannya. Meja dengan mudah. Ini adalah pertama kalinya kami bertiga duduk makan bersama dengan serius. Meskipun kami minum bersama sendirian, situasi hari ini berbeda dari masa lalu. Huang Tingjun, ada banyak orang yang ingin menjadi saudaraku mertua, tetapi mereka bisa hanya ada satu orang yang dapat melakukannya dengan sukses, dan syarat untuk sukses sangat sederhana, yaitu minum dengan saya di meja anggur malam ini. Stephen Lin menatap Huang Tingjun dan berkata, "Saudaraku, berhentilah menindas Tuan Ting, bisakah kapasitas minumnya dibandingkan dengan milikmu?" Kata Lin Mengji. "Tingjun, bagaimana menurutmu?" Stephen Lin bertanya. "Anggur ini harus diminum, dan harus diminum dengan benar." Huang Tingjun berkata dengan sungguh-sungguh. "Apakah kamu benar-benar akan bersaing minum dengan kakakku?" Lin Mengji bertanya dengan tidak percaya. Biksu Tang harus melalui 99 dan 81 kesulitan dalam mempelajari kitab suci Buddha. Jika saya ingin menjadi menantu Anda, maka tidak boleh ada hal yang sulit. Semakin sulit, semakin mewakili tekad saya. Saya pikir ini sangat bagus. Stephen dan saya dulu sering minum, meskipun saya menuangkannya setiap waktu, tetapi kali ini dengan Anda sebagai pendukung saya tidak takut sama sekali. Huang Tingjun berkata dengan serius. Hebat. Lin Mengji mengulurkan tangannya untuk meraih tangan Huang Tingjun dan berkata, "Jika itu masalahnya, ayo rawat adikku bersama hari ini." Meng Jie, kamu telah mengarahkan sikumu keluar bahkan sebelum kamu melewati pintu. Stephen Lin bertanya dengan cemberut. "Kakak, apapun yang terjadi, Ting Jun adalah pacarku, jadi aku harus membantunya apapun yang terjadi. Meskipun kamu adalah kakakku, tapi antara kakakku dan pacarku, aku memilih pacarku," kata Lin Mengji. "Bagus sekali." Stephen Lin melirik Huang Tingjun dengan mencibir dan berkata, "Kamu anak laki-laki, kamu begitu kuat bahkan saudara perempuanku mengkhianatiku." Huang Tingjun mengecilkan lehernya dan berkata, "Lalu apa?" "Stephen, aku hanya saja memperlakukan Meng Jie dengan tulus, itu saja." "Ziming, bukan aku yang membicarakanmu, hanya kalian berdua yang memperebutkan anggur, dan Xiao Song dan aku hanya menonton. Itu sangat membosankan, ayo lakukan malam ini, siapapun yang mengangkat gelas, semua orang harus minum, jadi tidak ada yang bisa membantu minum, tidak ada yang bisa minum anggur orang lain, mari bersikap adil, mari kita lihat siapa yang bisa minum yang terbaik pada akhirnya," kata Zhang Quan sambil menuangkan anggur. "Ayo, ayo, itu dia. Aku akan menyebutkan yang pertama." Stephen Lin mengambil gelas anggur sambil tersenyum. Yang lain juga mengambil gelas anggur bersama. Bersulang. Bab 1235. Alkohol adalah hal yang baik bagi manusia. Banyak orang minum bukan karena suka alkohol, ada yang hanya ingin berkumpul dengan teman, dan ada yang hanya suka perasaan sedikit mabuk. Sama seperti Stephen Lin malam ini, dia sebenarnya tidak ingin minum anggur Huang Tingjun, karena dia pada dasarnya menerima kenyataan bahwa saudara perempuannya diperkosa oleh Huang Tingjun alasan untuk minum. Dia jarang bisa minum seperti ini sekali. Bukan karena Stephen Lin tidak memiliki biro anggur,
bahkan jika biro anggurnya benar-benar berbaris satu persatu, mereka mungkin harus menunggu hingga tahun depan. Namun, untuk Stephen Lin, minum terutama bergantung pada orangnya. Sekarang dia kebanyakan adalah semua jenis biro bisnis. Tujuan akhir dari biro anggur ini adalah untuk melayani perkembangan di masa depan. Motif setiap orang tidak murni, dan kesenangan minumnya kurang. Oleh karena itu, Stephen Lin jarang dapat minum dengan Huang Tingjun dan Zhang Quan, karena hubungan satu sama lain telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan tidak ada kepentingan yang terlibat. Semua orang benar-benar hanya minum. 10.30 malam. Huang Tingjun adalah yang pertama jatuh, dan didukung oleh Lin Mengji untuk pulang. Zhang Quan adalah orang kedua yang mengibarkan bendera putih untuk menyerah. Pengibaran bendera putih ini benar-benar pengibaran bendera putih. Stephen Lin, Huang Tingjun, dan Zhang Quan memiliki kebiasaan minum, dan siapapun yang tidak bisa minum akan mengibarkan bendera putih, tidak peduli siapa itu. Zhang Quan tidak bermaksud dia benar-benar mabuk. Dia berjuang untuk Stephen Lin di kota Xiahai, dan ada juga banyak biro bisnis. Belum lagi dia adalah pahlawan di negara anggur, tetapi tidak ada masalah minum dengan Stephen Lin sampai jam 3 atau 2 pagi. Namun, Zhang Quan mengadakan pertemuan lintas negara yang penting besok, bahkan jika Stephen Lin, bos besar, ada di sini, dia hanya bisa mengibarkan bendera dan menyerah, sehingga tubuhnya bisa dalam kondisi yang cukup baik besok. Hanya Stephen Lin dan Song Shiking yang tersisa di meja makan. Aktivitas harian Song Shiking di kota Xiahai berkeliaran di berbagai tempat kelas atas, dan minum pada dasarnya sangat diperlukan di tempat-tempat ini. Jadi kapasitas minum Song Shiking sangat besar, dan pada malam hari dia memutuskan untuk minum dengan Stephen Lin, dermawannya, jadi dia bertahan sampai akhir. Terakhir kali, aku berkata bahwa aku akan mentraktirmu sendirian, tetapi kamu tidak punya waktu. Jarang bertemu denganmu malam ini. Ayo pergi ke tempat lain dan minum lebih banyak. Tanya Song Shiking. Saya harus pergi ke luar negeri besok, kata Stephen Lin. Pergi ke luar negeri. Bukankah tanggal jatuh tempo Jingjing akan segera tiba? Apa yang akan kamu lakukan? Tanya Song Shiking. Beberapa hal perlu dilakukan. Stephen Lin tidak menjelaskan semuanya. Song Shiking tahu bahwa ada banyak hal tentang Stephen Lin, jadi dia tidak bertanya lagi. Kalau begitu malam akan berakhir seperti ini dulu. Tanya Song Shiking. Yah, ada banyak kesempatan untuk minum, ayo pergi, kata Stephen Lin sambil berdiri dari kursinya. Tidak apa-apa, ngomong-ngomong, Jingjing dan aku sudah membahasnya. Setelah bayimu lahir, aku akan menjadi ibu baptisnya. Kamu tidak bisa menolak ini, kata Song Shiking. Diskusikan saja, mari mundur, kata Stephen Lin. Song Shiking mengangguk dan meninggalkan restoran bersama Stephen Lin. Di luar restoran, angin hangat berhembus ke tubuh Stephen Lin. Di mana kamu tinggal? Stephen Lin bertanya. Tidak jauh dari sini, dan aku banyak minum malam ini, kenapa kamu tidak berjalan denganku? Song Shiking bertanya sambil tersenyum. Oke, aku sudah lama tidak melewati jalan ini, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Keduanya berbalik dan berjalan maju di sepanjang jalan. Belum terlambat saat ini, dan ada orang yang datang dan pergi di pinggir jalan. Sepatu hak tinggi Song Shiking menginjak tanah, mengeluarkan suara yang tajam. Stephen Lin melirik Song Shiking hari ini. Song Shiking mengenakan gaun sutra emas pucat dengan sedikit kain, yang terlihat sangat menawan. Saya sangat menyukai jalan ini. Song Shiking melirik Stephen Lin dan berkata sambil tersenyum, rumah-rumah di jalan ini memiliki rasa sejarah. Saya jatuh cinta padanya pertama kali saya datang ke Bun bersama orang tua saya ketika saya masih muda. Di sini, saya berpikir pada saat itu, jika mungkin di masa depan, saya harus membeli rumah di sini. Rumah di sini tidak dijual, kata Stephen Lin. Ya, saya tidak tahu sampai saya datang ke kota Xiahai bahwa rumah-rumah di sini tidak untuk dijual, dan bahkan jika dijual, saya tidak akan mampu membelinya.
Sekarang saya memikirkannya, impian masa kecil saya benar-benar aneh. Song Shiking tertawa. Apakah kamu tahu apa impian masa kecilku? Stephen Lin bertanya. Ada apa? Song Shiking bertanya dengan rasa ingin tahu. Hidup, kata Stephen Lin. Song Shiking membeku sesaat, lalu menatap Stephen Lin. Stephen Lin memiliki senyum tipis di wajahnya. Aku tahu itu sulit ketika kamu masih kecil, tapi aku tidak menyangka akan sesulit itu, kata Song Shiking. Setelah saya didorong ke bawah oleh Lin Zixing, saya hidup dalam kecemasan dan mimpi buruk setiap hari, seperti penderita kanker, kata Stephen Lin. Dulu, aku hanya tahu bahwa kamu pengecut, dan aku tidak tahu yang lainnya, kata Song Shiking. Jika saya tidak pengecut, maka saya mungkin benar-benar tidak dapat bertahan sampai saya menjadi dewasa dan meninggalkan rumah itu, kata Stephen Lin. Tapi sekarang kamu baik-baik saja. Song Shiking menepuk pundak Stephen Lin sambil tersenyum dan berkata, kamu adalah Raja Suci, dan kamu adalah seorang miliarder. Status ini cukup untuk membuatmu menonjol dari keramaian. Sudah kubilang orang-orang bahwa kamu adalah temanku. Aku merasa sangat bangga sesekali. Stephen Lin tersenyum dan tidak banyak bicara. Sebenarnya, aku sangat iri pada Jingjing. Meskipun awalnya denganmu tidak begitu baik, setidaknya kamu kembali ke jalurnya nanti. Jika kamu bisa menikah lagi, maka menurutku kalian berdua akan lengkap, kata Song Shiking. Stephen Lin mengangkat alisnya, tetapi masih tidak berbicara. Song Shiking berjalan beberapa langkah, mendatangi Stephen Lin, dan menghalangi jalan Stephen Lin dengan tubuhnya. Ziming, sebagai teman Jingjing dan temanmu, aku sangat berharap kalian berdua bisa menikah lagi. Song Shiking menatap Lin Ziming dan berkata, saya mendengar sebuah kalimat sebelumnya dan berpikir itu adalah kutipan dari bajingan, tapi sekarang saya merasa itu masuk akal, kata Stephen Lin. Apa? Song Shiking bertanya. Pernikahan adalah belenggu yang memenjarakan orang, kata Stephen Lin. Song Shiking mengerutkan kening. Aku tidak akan menikah lagi dengan Jingjing, kata Stephen Lin. Apakah karena kamu tidak bisa hidup tanpa Gu Feiyan? Tanya Song Shiking. Aku tidak bisa hidup tanpa Gu Feiyan, dan aku tidak bisa hidup tanpa Yao Jing, kata Stephen Lin. Jadi, tanda tanya petik 2. Song Shiking sepertinya memikirkan sesuatu, menatap Stephen Lin dengan mata terbelalak, menunggu jawaban Stephen Lin. Jadi aku ingin keduanya, kata Stephen Lin. Kamu gila, bagaimana bisa kamu menginginkan keduanya? Jingjing tidak akan setuju. Song Shiking berkata dengan bersemangat. Selama saya tidak menikah, mengapa saya tidak bisa memiliki keduanya? Mereka semua adalah perempuan saya, tetapi mereka tidak memiliki nama suami istri, yang adil bagi mereka berdua. Poligami adalah tidak diperbolehkan di negara kita, jadi begitu saya menikah, yang sakit pasti yang lain, jadi mengapa saya harus menikah? Ini juga sangat bagus, kata Stephen Lin. Lalu bagaimana dengan bayinya di masa depan? Bukankah bayi itu perlu memiliki hukum untuk mendaftar, belajar, dan sebagainya? Jika kamu tidak menikah, bagaimana bayi itu bisa masuk ke hukummu? Tanya Song Shiking. Selama saya punya uang, anak saya bisa pergi ke sekolah yang paling sulit dan terbaik di seluruh kerajaan naga, kata Stephen Lin. Song Shiking tidak bisa berkata apa-apa. Dia telah melihat banyak hal antara pria dan wanita di kota Xiahai. Dia juga telah melihat 2 wanita, 1 pria, 3 wanita dan 1 pria, tetapi itu karena keinginan fisik atau untuk keuntungan. Dia telah tidak pernah melihat mereka. Saya telah melihat seorang pria yang dapat memiliki 2 wanita yang tidak mencampurkan keinginan dan minat fisik pada saat yang bersamaan. Bisakah Jingjing setuju? Song Shiking bertanya. Bagaimana menurutmu? Stephen Lin bertanya balik. Ini. Song Shiking bahkan lebih terdiam. Apa yang dikatakan Stephen Lin sangat sederhana, yaitu, Yao Jing sudah setuju. Namun, dalam kesan Song Shiking,
Yao Jing bukanlah tipe wanita yang akan membagi suaminya dengan pria lain. Orang berubah. Stephen Lin sepertinya tahu apa yang dipikirkan Song Shiking, jadi dia memberikan jawabannya terlebih dulu. Oke. Song Shiking menghela nafas dan berkata, apapun yang terjadi, aku harap kamu akan memperlakukan Jingjing dengan lebih baik. Petik 2. Aku akan memperlakukannya dengan baik, kata Stephen Lin. Hei, cinta yang mengerikan. Kurasa aku tidak akan pernah jatuh cinta seumur hidupku, itu terlalu menakutkan. Song Shiking menghela nafas untuk waktu yang lama. Stephen Lin tidak tahu apakah Song Shiking meratapi bisnisnya atau bisnisnya sendiri, jadi Stephen Lin tidak menjawab, tetapi berjalan lurus ke depan. Song Shiking mengikuti Stephen Lin dari dekat, dan keduanya berjalan berdampingan. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, Song Shiking berhenti. Aku baru saja memikirkannya, dan aku menyadari bahwa mungkin kamu adalah solusi yang paling sempurna. Lagi pula, tidak peduli Yao Jing atau Gu Feiyan, mereka berdua adalah gadis yang baik, kata Song Shiking. Ya. Stephen Lin mengangguk. Tidak apa-apa, rumahku ada di sini. Karena kamu akan pergi ke luar negeri besok, mari kita tunggu bayimu lahir saat kita bertemu lagi. Lalu aku akan pergi ke kota Haixia untuk menjaga Jingjing, kata Song Shiking. Kamu juga harus menjaga dirimu sendiri, kata Stephen Lin. Kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Aku sudah berada di sungai dan danau selama bertahun-tahun. Aku belum pernah melihat angin dan ombak yang kuat. Sekarang aku berada di kota Xiahai, seperti ikan di air, seperti naga di kedalaman, sangat cantik dan bahagia. Song Shiking berkata sambil tersenyum. Buat dirimu bahagia. Stephen Lin mengulurkan tangannya dan menepuk kepala Song Shiking. Faktanya, dia merasa Song Shiking cukup menyedihkan. Dia telah kehilangan ingatannya ketika bertemu dengan bajingan Wang Tianxun itu, tetapi dia mendapatkan kembali ingatannya pada akhirnya. Meskipun Song Shiking terlihat cukup normal, Stephen Lin tahu rintangan itu akan sulit diatasi. Song Shiking tidak menyangka Stephen Lin akan menepuk kepalanya. Dia tersipu, mundur beberapa langkah dan berkata dengan marah, apa yang kamu lakukan saat menepuk kepalaku? Bagaimana jika kamu bodoh? Kamu, kata Stephen Lin. Titik. Apa yang kamu bicarakan? Song Shiking memelototi Stephen Lin dengan marah. Baru kemudian Stephen Lin menyadari bahwa masih ada beberapa ambiguitas dalam kata-katanya, dan dia buru-buru berkata, kamu salah paham, maksudku aku akan membayarmu gaji seumur hidup. Ini tidak benar, lupakan saja, sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan ini, Stephen Lin berbalik dan pergi. Huff, kamu terlihat tidak berharga. Song Shiking mengernyitkan hidungnya dengan angkuh, lalu berbalik dan berjalan menuju kediamannya. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.